Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini Miss akan melanjutkan pembahasan materi kependudukan tentang piramida penduduk serta proyeksi penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan piramida penduduk? Piramida penduduk adalah gambaran yang menyajikan komposisi data kependudukan suatu wilayah ataupun negara dalam bentuk diagram batang menurut umur dan jenis kelamin. Bisa dilihat pada piramida kedua ini ada dua model. Untuk yang pertama, jenis kelamin laki-laki itu biasanya berada di sebelah kiri, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan ada di sebelah kanan. Yang kedua, di piramida ini juga ada rentang umur. Kalau pada piramida pertama ini rentang umurnya berada di bagian tengah dengan rentang 5 tahun. Sedangkan untuk model yang kedua, itu rentang umurnya berada di pinggir sebelah kiri. Selanjutnya, pada piramida penduduk akan ada jumlah penduduk di bagian bawah dalam jutaan, baik itu untuk model kedua ataupun di bagian model pertama tentang piramida penduduk. Terus, kegunaan piramida penduduk apa? Adanya piramida penduduk dalam suatu wilayah ataupun negara digunakan untuk mengetahui usia penduduk, jenis kelamin penduduk, angka kelahiran, angka kematian, angka harapan hidup, pertumbuhan penduduk di suatu negara, serta perbandingan rasio ketergantungan jumlah penduduk yang produktif dibanding dengan jumlah penduduk yang non-produktif. Piramida penduduk itu dibagi menjadi 3. Ada piramida penduduk ekspansif, ada piramida penduduk stasioner, serta adanya piramida penduduk konstruktif. Secara umum ada 3 ini, walaupun ada di beberapa negara nanti yang tergolong piramida unik karena bentuknya yang berbeda-beda di setiap tahunnya. Yang pertama kita bahas dulu tentang piramida ekspansif atau piramida Buddha atau piramida kerucut. Piramida ekspansif umumnya pada negara berkembang. Negara seperti ini masih berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan serta sarana kebersihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidupnya. Silakan dilihat pada piramida ini berbentuk seperti kerucut, di mana di bagian atas ini tergolong umur penduduk tua 15-64 ini umur penduduk dewasa, dan umur 0-14 ini umur penduduk muda. Dengan ciri-ciri ada angka kelahiran yang tinggi, angka kematian yang tinggi, angka harapan hidup yang relatif rendah, kualitas hidup yang belum terlalu tinggi, serta laju pertumbuhan yang tergolong tinggi. Kelima, ciri-ciri piramida ini tergolong ciri-ciri untuk negara-negara berkembang. Angka kelahiran tinggi ini bisa dilihat dari jumlah umur 0-14-nya ini lebih banyak dibandingkan umur penduduk dewasa ataupun tua. Untuk angka kematian tinggi dilihat dari jumlah penduduk umur tuanya yang sedikit. Untuk piramida ekspansif ini terdapat di negara-negara berkembang seperti Nigeria, Kenya, Botswana, India, Malaysia, Afghanistan, serta termasuk Indonesia dan negara-negara lainnya. Yang kedua, piramida stasioner. Berbeda dengan piramida ekspansif, di sini jumlah penduduk umur muda, umur dewasa, serta umur tua itu hampir relatif sama, di mana piramida ini memiliki ciri-ciri angka kelahirannya rendah, angka kematiannya juga rendah, angka harapan hidup yang tinggi, kualitas hidup yang sudah tinggi, serta terjadinya stagnansi populasi. Kelahiran dan kematian rendah, ini rendah dibandingkan piramida penduduk ekspansif, di mana tidak terlalu banyak penduduk yang meninggal ataupun penduduk yang lahir di setiap tahunnya. Untuk terjadinya stagnansi populasi,
Di negara yang memiliki piramida penduduk stasioner, pertambahan penduduk ataupun penurunan jumlah penduduk itu tidak terlalu berlebihan. Terdapat di Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya. Umumnya, piramida penduduk stasioner ini terdapat di negara maju yang sudah mengembangkan infrastruktur kesehatan dan kebersihan serta ekonomi yang tercukupi untuk menopang infrastruktur tersebut. Selain itu, karena biaya hidup yang mahal di negara maju, penduduk negara ini lebih memilih untuk bekerja dibandingkan untuk mengurus anak di rumah. Makanya jumlah kelahirannya lebih rendah dibandingkan piramida penduduk ekspansif. Yang ketiga, piramida konstruktif. Dengan ciri-ciri, angka kelahiran yang lebih rendah dibandingkan dengan angka kematian, angka harapan hidup yang sangat tinggi, kualitas hidup yang tinggi, serta negaranya sedang mengalami penurunan populasi. Beda ya dengan dua jenis piramida sebelumnya, ekspansif dan stasioner. Di sini jumlah kelahirannya justru mengalami penurunan. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi di negara ini sudah sangat maju dan kaya raya, sehingga masyarakat yang tinggal pada negara tersebut tidak ingin memiliki anak. Keengganan untuk memiliki anak ini umumnya disebabkan oleh biaya hidup yang sangat tinggi serta orientasi hidup untuk mengejar jabatan dan pekerjaan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Di mana saja terjadi, ada di Jepang, ada di Jerman, Belgia, dan negara-negara yang sangat maju di permukaan bumi ini. Selain tiga jenis piramida ini, ada namanya piramida unik, di mana bentukannya antara jumlah laki-laki dengan perempuan itu tidak seimbang, dan di antara umur penduduknya yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah. Contohnya adalah di Cina, Bahrain, dan Rusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proyeksi penduduk. Populasi penduduk dunia bertambah dari waktu ke waktu dan akan terus bertambah baik, cepat ataupun lambat. Namun, abad ke-20 adalah masa dengan pertumbuhan populasi dunia yang benar-benar meningkat. Dan selama 100 tahun terakhir, populasi planet ini telah bertambah sebesar 3 kali lipat. Peningkatan besar dalam populasi manusia ini sebagian besar diakibatkan oleh perbaikan dalam makanan, sanitasi, dan obat-obatan, terutama vaksinasi wajib terhadap berbagai penyakit yang melanda penduduk. Jadi, proyeksi penduduk dibuat untuk mengetahui keadaan penduduk pada masa mendatang ataupun keadaan penduduk pada masa lalu. Jadi, proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah yang didasarkan pada komponen laju pertumbuhan penduduk, di mana yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk itu adalah kelahiran, kematian, serta migrasi. Untuk melihat bagaimana proyeksi penduduk di suatu wilayah, maka proyeksi penduduk ini bisa dihitung dengan 3 cara. Ada proyeksi penduduk eksponensial, proyeksi penduduk geometri, serta proyeksi penduduk double timing. Yuk kita bahas satu persatu bagaimana cara menghitung proyeksi penduduk. Yang pertama, proyeksi penduduk eksponensial. Bisa diperhatikan rumusnya. PT sama dengan P0 kali E pangkat RT. PT adalah jumlah penduduk yang akan kita proyeksikan atau yang kita cari. P0 itu adalah jumlah penduduk pada dasar tahun. E eksponensial, di angkanya sudah ditetapkan 2,71828188. Jadi kita nanti untuk contoh soal kita akan menggunakan 4 angka di belakang koma. R adalah laju pertumbuhan penduduk dalam persen. Jadi karena dia dalam persen, kita harus ubah dulu dalam bentuk desimal. T adalah rentang waktu yang ada pada soal. Yuk kita lihat soalnya. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 200.000 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Jika diketahui laju pertumbuhan penduduk, eksponensialnya adalah sebesar 2%. Jadi kita bisa langsung hitung menggunakan rumus proyeksi penduduk eksponensial. P0 kali E pangkat RT. P0-nya di sini adalah
penduduknya sebesar 200.000 jiwa. Eksponensialnya kita akan menggunakan 4 angka di belakang koma, jadi 2,7183 dibulatin ya. Untuk R tadi adalah laju pertumbuhan penduduk, kita desimalkan 2%, maka desimalnya adalah 0,02. 0,02 dikali T, jangka waktu. Coba dilihat pada soal. Awalnya tahun 2010. Yang dicari adalah perkiraan penduduk di 2020. Di 2020 dikurang 2010, maka T-nya adalah 10. Kita sudah mengetahui angka-angkanya, selanjutnya kita hitung. 200.000 dikali 2,7183 pangkat 0,2 sama dengan 200.000 dikali 1,22. Ini hasil dari pangkat eksponensial dikali laju pertumbuhan penduduk serta rentang waktunya. 200.000 kali 1,22 adalah sekitar 244.000 jiwa. Jadi, berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk eksponensial, maka perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020 adalah sebesar 244.000 jiwa. Oke, kita lanjutkan menghitung proyeksi penduduk geometri. Silakan dilihat rumusnya. Pn sama dengan P0 kali 1 tambah R dalam kurung N kurang 0. N kurang 0 adalah selisih tahun 0 dengan tahun N. R itu masih sama ya, persentase pertumbuhan penduduk atau lajunya. Nanti akan kita desimalkan. 1 itu adalah konstanta untuk proyeksi penduduk geometri. P0 sama dengan yang tadi, jumlah penduduk awal pada keterangan soal. Pn jumlah penduduk yang akan kita cari. Soalnya, pada tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten A adalah 200.000 jiwa. Berapakah perkiraan jumlah penduduk Kabupaten A pada tahun 2020? Jika diketahui laju pertumbuhan penduduk geometrinya sebesar 3%. 3% ini merupakan laju pertumbuhan penduduk, kita desimalkan dahulu, yaitu 0,03. Lanjut, kita masukkan ke dalam rumus. PT sama dengan P0 kali 1 konstanta tambah R N kurang 0. N itu adalah rentang waktunya. P0 nya ada 200.000. 1 untuk konstanta, N nya selisih, R nya laju pertumbuhan penduduk yaitu 0,03. N nya selisih tahun 10 kurang 0. Dari mana datang 10? Dari 2020 dikurang 2010. Oke, kita hitung ya. 200.000 dikali 1,03 dipangkat 10. Maka PT-nya sama dengan 200.000 dikali 1,344. Maka hasilnya sekitar 268.800. Jadi, perkiraan penduduk Kabupaten A berdasarkan perhitungan proyeksi penduduk geometri pada tahun 2020 adalah sekitar 268.800 jiwa. Oke, yang ketiga kita menghitung proyeksi penduduk double time. Dengan rumus TA tambah 70 per R. PT ini double timing, jumlah penduduk 2 kali lipat. TA itu tahun awal, 70 adalah konstanta untuk double timing. R masih sama, persentase pertumbuhan penduduk. Untuk double timing,
maka yang diambil angkanya saja, persentasenya dihilangkan. Jumlah penduduk di Kabupaten A pada tahun 2010 adalah 1.200.000 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Pada tahun berapakah jumlah penduduk di Kabupaten A akan mengalami jumlah penduduk 2 kali lipat dibandingkan tahun 2010? Jadi untuk yang ketiga ini rumusnya lebih sederhana. DT sama dengan TA tambah 70 per R. Double timing, TA-nya di sini 2010 tahun awal tambah 70 konstanta, R adalah laju pertumbuhan penduduk, yang digunakan adalah angkanya saja, yaitu 2. Double timing sama dengan 2010 ditambah 35, maka double timing sama dengan 2045. Jadi, jumlah penduduk Kabupaten A berjumlah 2 kali lipat dari tahun 2010 terjadi pada tahun 2045. Jumlah penduduk yang ada pada soal ini adalah sebagai keterangan bahwa nantinya pada tahun 2045 maka jumlah penduduk di Kabupaten A itu sekitar 2.400.000 jiwa. Oke, demikian pembahasan dari piramida penduduk serta proyeksi penduduk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.